Karena di hari itu ada beberapa saksi yang ngeliat Hachi ada di stasiun Shibuya. Berarti di hari itu jasad Ueno tuh pasti udah nggak ada di rumah. Makanya dia ke Shibuya. Tapi Hachi salah sangka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, kisah sejarah yang sangat menarik, Wak ya, yang sempat tertukar sama kisah kriminal di hari Selasa kemarin, yaitu kisah yang paling populer kali di Jepang. Kisah tentang kesetiaan Hachiko, seekor anjing yang hampir 10 tahun penuh setia menunggu tuannya di stasiun Shibuya, padahal tuannya ini sudah meninggal, Wak. Patung Hachiko yang kalian lihat di depan stasiun Shibuya, atau mungkin kalian udah pernah ke sana, yang sekarang sudah menjadi spot foto wajib turis, sebenarnya dibangun khusus untuk mengenang kesetiaan Hachiko. Patung itu bukan cuma pajangan, Wak. Itu adalah simbol nasional yang bikin masyarakat Jepang ingat sama satu anjing yang setianya luar biasa. Orang-orang dulu udah berusaha memberitahu Hachiko ini kalau tuannya sudah tidak ada, tapi ya gimana lah, kan pula ya, Wak ya, sebagai anjing Hachi tidak mengerti bahasa manusia. Dia pun tetap menunggu sampai akhir hayatnya. Bahkan waktu Hachi ini ditemukan meninggal dunia pun, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang, kematian seekor hewan dianggap sebagai masa berkabung nasional. Aku yakin kalian pasti udah nggak asing kali sama kisahnya Hachiko atau Hachi ini, karena ceritanya memang udah populer kali sampai dibikin film juga ya kan. Tapi ada beberapa bagian yang memang beda antara film sama kisah nyatanya, Wak. Di sini aku mencoba merangkum semuanya. Makanya tonton video ini sampai habis, dan sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Ya, check it out. Oke, Wak, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang kisah kesetiaan Hachiko, pertama-tama aku mau menjelaskan dulu soal asal-usulnya dulu ya. Dimana untuk sejarahnya Hachiko, Wak, kita ini juga harus tahu gimana kondisi di kampung halamannya, which is di Jepang. Jadi, Wak, Jepang ini adalah salah satu negara yang punya 4 musim. Musim semi, musim panas, gugur, dan juga musim dingin. Musim dingin ini biasanya dimulai pada bulan Desember sampai Februari. Dan salah satu daerah yang paling bersalju di Jepang adalah prefektur Akita yang berada di sisi utara negara Jepang. Salju yang turun di Akita ini, Wak, memang lebih banyak lagi daripada daerah-daerah lain yang ada di Jepang. Masyarakat di sana juga sudah terbiasa hidup dalam cuaca ekstrim. Bahkan bukan cuman manusia saja yang beradaptasi, Wak, tapi anjing-anjing di sananya juga. Dimana sejak ratusan tahun lalu, anjing-anjing di Akita ini berkembang secara alamiah, membentuk badan yang kuat, kokoh, dan juga punya bulu tebal macam jaket. Dan anjing-anjing inilah yang dikenal sebagai ras Akita. Nah, anjing ras Akita ini terkenal pintar, dia lembut, penyayang, dan setia kali sama tuannya. Tapi sayangnya anjing ini pernah hampir punah, Wak, waktu Perang Dunia Kedua. Kondisi yang tidak stabil waktu perang ini bikin anjing-anjing Akita ini pada mati kelaparan. Akhirnya supaya tidak punah, dibuatlah organisasi khusus bernama Nihon Kenhozonkai, atau yang disebut juga dengan NIPPO. Melalui organisasi NIPPO ini, anjing-anjing ras Akita betul-betul dijaga kali kelestariannya. Kenapa? Karena ini termasuk hewan endemik 100% asli Jepang. Salah satu kekayaan nasional yang harus mereka jaga. Makanya, Wak, NIPPO ini sampai mengatur perkawinan anjing-anjing Akita biar kemurnian rasnya ini tetap terjaga. Jadi keturunannya itu nggak bercampur sama ras lain gitu loh. Dan selain itu, tiap kali ada anjing Akita yang lahir, pemiliknya juga bisa ngelapor ke NIPPO juga supaya data kelahirannya tercatat secara resmi dan mendapatkan sertifikat. Jadi semacam akta kelahiran itu. Nah, dari penjelasan ini kalian sudah punya gambaran ya betapa berharganya anjing ras Akita di Jepang ini kan, Wak. Bisa kebayang ya sampai sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita flashback, Wak, ke tahun 1923. Jadi ceritanya di masa itu, tepatnya pada bulan pertengahan November, waktu musim dingin baru-baru mau dimulai nih, lahirlah 4 ekor anjing di kota Odate, prefektur Akita, Jepang. Berdasarkan info yang tertulis di websitenya kota Odate, Wak, anak-anak anjing itu lahir di rumah peternakan milik seorang tuan yang bernama Giichi Saito. Nah, semua anjing ini jantan dan berasal dari ras Akita murni, Wak, bukan hasil persilangan dari ras lain. Ini bisa dibuktikan juga dari catatan silsilahnya berempat anjing ini. Nah, terus di saat yang sama, seorang profesor dari Tokyo Imperial University yang bernama Hide Saburo Ueno kebetulan lagi mencari anjing ras Akita murni untuk bisa dipelihara. Nah, waktu itu Ueno ini ngajar ilmu pertanian, Wak, dan salah satu mantan mahasiswanya ada juga yang kerja di lahan pertanian di Akita, namanya Chiyomatsu Mase. Mase bilanglah ke Ueno, "Prof, di sini banyak yang melihara anjing
Akito loh Prof. Akito pula Akita. Coba nanti saya cariin satu ya buat Prof Ueno ya, kata gitu. Nah udah akhirnya terus singkatnya karena dia dibantu juga sama teman yang bernama Reizo Kurita, Mase ini pun akhirnya bertemu sama Tuan Saito tadi Wak, pemilik peternakan tempat 4 anak anjing ini baru lahir itu. Nah pas Tuan Saito ini tahu kalau Ueno mau memelihara anjing ras Akita, dia dengan senang hati mau memberikan salah satu anak anjingnya ini. By the way Wak, di sumber lain juga ada yang bilang kalau Ueno ini ngebeli anak anjing itu, dibeli. Tapi dilihat dari sejarahnya, dulu anjing ras Akita tuh nggak umum Wak diperjualbelikan ya. Seringnya dikasih gitu sebagai hadiah. Makanya orang-orang lebih percaya kalau anak anjing itu juga dikasih ke Pak Ueno sebagai hadiah gitu dari Pak Saito. Nah adalah tuh akhirnya pada tanggal 14 Januari 1924, waktu anak anjingnya itu masih berusia 2 bulan Wak, anak anjing itu pun dikirimlah ke Ueno yang tinggal di Tokyo. Nah jarak dari Odate ke Tokyo itu jauh Wak, kurang lebih 550 km. Dengan transportasi di masa itu, perjalanan kereta biasanya memakan waktu hampir sehari penuh, 20-24 jam supaya bisa nyampe ke Tokyo itu. Karena nggak ada pilihan lain, anak anjingnya ini pun dikirim juga pakai kereta. Dan karena sudah mulai masuk musim salju, anak anjingnya ini dibawa pakai keranjang yang hangat Wak, dan dibekali beberapa keping kuenya anjing lah gitu kan. Nah besok harinya di tanggal 15 Januari 1924, kereta ini pun baru sampai di Tokyo tuh, 24 jam tuh perjalanan. Tapi pas anak anjing ini dicek, barulah ketahuan kalau ternyata kue-kuenya itu Wak masih utuh. Berarti selama perjalanan panjang tadi si anak anjing ini nggak makan sama sekali lah ya kan. Kondisinya juga lemah kali sampai dikira udah mati tuh Wak. Tapi Profesor Ueno ini tetap menerima si anjing ini dengan senang hati. Dan anak anjing inilah yang kemudian dikasih nama Hachi atau Hachiko. Nah jadi sesampainya di Tokyo, Hachi ini langsung tinggal di rumah Ueno yang berada tidak terlalu jauh dari stasiun Shibuya Wak. Di rumah itu Ueno tinggal tidak sendiri. Ada juga pasangannya Ueno yang bernama Yaeko. Nah sedikit tambahan informasi aja Wak ya, Ueno sama Yaeko ini nggak pernah menikah dan mereka juga nggak punya anak. Yaeko lebih kenal sebagai common law wife, yaitu pasangan yang hidup selayaknya seorang istri. Diakui secara sosial tapi tidak resmi di mata hukum. Jadi intinya orang-orang tahu kalau Yaeko ini adalah pasangannya Ueno, tapi mereka ini nggak nikah ya, cuman tinggal bareng aja gitu. Fakta ini memang beda kali Wak dari filmnya. Kalau di film kan Ueno ini digambarkan udah nikah ya kan, punya istri, punya anak, bahkan punya cucu malah. Dan Hachi tinggal di rumah sama keluarga besarnya mereka. Tapi aslinya nggak kayak gitu Wak. Aslinya yang tinggal di rumah ini cuman bertiga, Ueno, Yaeko, sama Hachi. Hachi inilah yang jadi satu-satunya anak mereka lah gitu. Ada balik lagi, waktu ngeliat Hachi sakit parah, Ueno sama Yaeko pun dengan sabar merawat Hachi Wak. Bahkan mereka juga ngebolehin Hachi tinggal di dalam rumah. Padahal di masa itu biasanya anjing peliharaan ini dibuatin kandang sendiri di luar rumah Wak. Nggak umum waktu itu kalau anjing ini ikut tinggal di dalam rumah juga. Tapi karena Ueno ini nggak tega ya kan, ditambah waktu itu juga lagi musim dingin, dimasukinlah Hachi tinggal dalam rumahnya. Nah dengan tinggal serumah, Ueno ini jadi bisa merhatiin gerak-geriknya Hachi sepanjang waktu. Dan dalam waktu singkat, Ueno ini tahu kalau Hachi sedang menunjukkan tanda-tanda sakit pencernaan yang sangat serius. Sejak pertama kali dia datang dalam rumah itu, Wak, Hachi ini udah sering kali diare. Dan yang bikin Ueno khawatir, tubuhnya ini juga mulai kelihatan lemas sekali dan susah juga mau makan. Tapi sayangnya setelah dirawat selama beberapa minggu sama Ueno, kondisinya Hachi belum juga membaik. Akhirnya Ueno sama Yaeko pun membawa Hachi untuk berobat. Dari pemeriksaan dokter, akhirnya ketahuan kalau Hachi ini mengidap penyakit pencernaan kronis. Wah, heran lah Ueno waktu itu loh. Hachi kok bisa sakit begini dokter? Karena apa ya? Soalnya saya selalu loh ngasih dia makanan yang sehat, kata si Ueno. Dokter bilang kemungkinan karena efek perjalanan panjang selama di kereta waktu itu, Pak. Waktu pertama kali dibawa dari Odate ke Tokyo kan Hachi baru berumur 2 bulan kan, Pak. Anjing sekecil itu harus ngelewatin perjalanan yang dingin di tengah musim salju, terguncang-guncang badannya selama hampir seharian juga kan. Pasti stres Hachi ini. Apalagi sepanjang perjalanan itu dia juga nggak makan sama sekali. Oh alah, pantesan ya dok ya waktu turun dari kereta memang kondisinya lemah kali dok. Terus ini sekarang solusinya gimana? Kata Prof Ueno. Hachi nggak boleh makan sembarangan Prof. Nanti saya buatin menu khusus atau menu makanan khusus yang lembut supaya pencernaannya juga baik. Hachi juga nggak boleh makan terlalu
terlalu banyak dalam sekali duduk ya Prof ya. Dia mesti makan dalam porsi kecil tapi sering. Nanti saya buatin juga jadwal jam berapa aja dia ini harus makan, kata dokter. Oh ya baik dok, kata Prof. Nah adalah tuh akhirnya singkatnya, setelah mendapatkan arahan dari dokter, Ueno dan Yaeko ini pun nerapkan pola makan yang ketat untuk Hachi, Wak. Untungnya Hachi ini juga nurut. Apapun makanan yang dikasih sama Ueno, dia akan menghabiskannya dengan anteng, pelan-pelan dia makan. Nanti setelah kenyang, Hachi akan ngeglendot tuh di kakinya Ueno. Atau kalau Ueno lagi kerja di ruangannya, Hachi bakal nemenin di bawah meja atau berbaring di sudut ruangan Ueno. Nah makin hari kondisinya Hachi pun mulai membaik, Wak. Dia pun makin dekat lagi sama tuannya kan, sama Ueno. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian Hachi sudah sehat lagi seperti semula. Tapi karena dokter bilang sakitnya Hachi ini udah tergolong kronis, Wak, pola makannya Hachi tetap harus dijaga ketat supaya nggak kambuh lagi, kata dokter. Udahlah tuh, setelah kesehatan Hachi membaik, Hachi jadi makin lincah, makin aktif lagi. Kegiatannya bukan cuma main-main di dalam rumah aja. Sekarang Hachi sudah bisa diajak keluar rumah, Wak, termasuk nganterin dan juga menjemput Ueno kerja. Nah, by the way di sini juga ada sedikit perbedaan antara film sama kisah nyatanya, Wak. Kalau di film Hachi ini diceritakan suka ikut nganterin Ueno sampai ke stasiun, terus sorenya dia datang lagi untuk ngejemput Ueno. Tapi kisah nyatanya nggak kayak gitu. Jadi biasanya nih Ueno ini akan berangkat dari rumah menuju ke stasiun di sekitar jam 7 pagi atau setengah 8 pagi lah. Nah Hachi ini biasanya bakal nganterin Ueno sampai halaman depan atau sampai pintu rumah aja, Wak. Abis itu Ueno jalan ya kan, dia tetap tuh dia tungguin Ueno sampai nanti Ueno udah nggak kelihatan lagi, barulah Hachi masuk ke rumah dan main-main seharian sama Yaeko, pasangannya Ueno. Terus nanti sekitar jam setengah 3 sore Hachi tuh baru berangkat ke stasiun Shibuya untuk menjemput Ueno. Hachi ini udah hafal jadwalnya, Wak. Biasanya Ueno ini bakal pulang naik kereta yang jam 3 sore. Dan Hachi pasti udah nyampe di stasiun itu sebelum jam 3 sore. Kata pegawai Shibuya, Wak, Hachi ini selalu nunggu di dekat loket tiket yang berada tidak jauh dari pintu keluar bagian selatan. Pegawai stasiunnya juga bilang, kami tuh selalu menemukan Hachi ini di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Dia nggak pernah pindah kemana-mana dan dia nggak pernah telat, kata petugas di situ. Sambil nunggu Ueno itu datang, Hachi cuma udah duduk aja, dia duduk diam menatap peron gitu, nengok kiri kanan, tapi dia nggak kemana-mana, Wak. Dia tetap stay di situ. Hachi ini macam udah hafal dari arah mana Ueno itu bakal muncul, Wak. Terus nanti nih tiap dengar suara kereta yang jam 3 udah datang, tuh udah masuk nih, udah masuk kereta ke stasiun, Hachi langsung berdiri dan langsung kelihatan excited kali, Wak. Dia ini akan ngelihat satu persatu orang yang keluar dari stasiun sambil ngegoyang-goyangin ekornya kayak gitu. Nanti waktu Ueno udah mulai muncul, Hachi langsung berlari ngedekatin Ueno. Dan habis itu dah mereka pulang ke rumah dengan berjalan kaki berdua aja. Ya Allah, so sweet kali. Rutinitas ini berlangsung tiap hari, katanya, Wak. Tiap hari. Kok bisa ya? Padahal Hachi ini seekor anjing kan, Wak, binatang. Tapi uniknya dia bisa tahu waktu gitu loh. Dia ingat kalau Ueno ini biasa pulang jam 3. Dia selalu on time sampai stasiun sebelum jam 3. Kalau kita sebagai manusia ya gampang, kita tinggal tengok jam, oke, jemput Pak Ueno gitu kan. Tapi bagi Hachi sebagai seekor anjing itu tuh kayak gimana ya caranya? Kok dia bisa ngebedain waktu, Wak, ya? Mana yang udah jam 3, mana yang masih jam setengah 3. Terus uniknya lagi nih, Wak, ya, Hachi ini juga bisa ngebedain mana kereta yang dinaiki Ueno. Tiap kereta itu kedengaran masuk ke stasiun nih, Wak, ya, Hachi bakal berdiri untuk siap-siap menyambut Ueno. Padahal kan bunyi kereta tuh bukan cuman kereta ini aja, kereta yang lain itu kan ada juga kan. Tapi tiap kali kereta Ueno yang datang bunyi suara titit, bangun dia, tahu dia. Nanti kalau misalnya kereta lain yang datang nih sebelum keretanya Ueno, dia bakal titit, dia diam aja. Enggak, itu bukan kereta tuan aku. Kok bisa ya? Ini buat bawa yang tahu atau paham kali soal behavior anjing, Wak, kira-kira kok bisa Hachi kayak gitu? Share di bawah, Wak, ya. Rutinitas ini pun terus berlanjut selama berbulan-bulan kemudian. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun 1925, sebuah tragedi memilukan pun tiba-tiba terjadi. Jadi ceritanya, Wak, di pagi itu di tanggal 21 Mei 1925, Ueno berangkat kerja seperti biasa. Hachiko ikut nganterin sampai halaman depan rumah aja, ya kan. Sesampainya di kampus, Ueno ini sempat menghadiri rapat fakultas. Terus sekitar jam 11 sampai jam 1 siang, Ueno lagi di ruangan koleganya, Wak, yang bernama Hiroaki Yoshikawa. Nah, di ruangan inilah Ueno tiba-tiba ngalamin serangan medis yang disebut cerebral aneurysm atau pecahnya pembuluh darah di otak. Kejadiannya katanya berlangsung cepat kali dan tanpa peringatan apapun gitu loh. Ueno langsung macam dipegangnya kepalanya, dah
tersungkur aja ke lantai. Ueno juga kelihatan pucat, dia berkeringat dingin, kesusahan bernapas, dan tiba-tiba nggak sadarkan diri. Waktu dicek di situ, kaget orang-orang semua di situ, Wak. Ueno ternyata sudah tidak bernafas. Meninggal dunia di tempat Profesor Ueno waktu itu. Siang itu juga pihak kampus pun mengatur kepulangan jasad Ueno ini ke rumah. Sebenarnya juga nggak ada catatan soal gimana dan jam berapa Ueno ini sampai di rumah, Wak. Tapi berdasarkan estimasi perjalanan dan juga semua persiapannya, kemungkinan jasadnya Pak Profesor Ueno sampai di rumah waktu sore. Tapi itulah tadi kami nggak menemukan info Pak Ueno ini diantar pulang tuh naik apa, nggak dapat. Cuman yang jelas saat jasad Ueno sampai di rumah, jasadnya masih dalam keadaan memakai baju terakhirnya tadi tuh waktu di tempat koleganya. Di baju itu ada banyak noda darah, kemungkinan karena di detik-detik sebelum meninggal Ueno sempat ngeluarin darah dari hidung atau dari mulutnya. Yaeko pasangan ini pun ngebungkus baju bernoda darah itu pakai futon, katanya, wah ini macam kasur tradisional Jepang yang bentuknya tipis. Terus bungkusan itu disimpan sama Yaeko di gudang. Nah habis itu Yaeko langsung sibuk ngurusin persemayaman jasad Ueno. Terus Hachiko gimana Nadia? Sore kan sore nyampe kan jasadnya Ueno kan. Sore itu Hachiko di Shibuya, Wak, di stasiun Shibuya untuk ngejemput Ueno. Di situ waktu kereta jam 3 lewat, excited dia nunggu tuannya yang nggak ada, nggak muncul karena memang Ueno sudah meninggal dan jasadnya lagi ada di rumah. Tapi Hachiko kan nggak tahu, Wak, kalau sebenarnya Ueno udah meninggal ya kan. Akhirnya untuk pertama kali dalam hidup Hachi, dia harus pulang sendirian tanpa tuannya. Pulang dia memang, Wak, tapi sendirian. Waktu dia nyampe di rumah, suasana udah ramai nih kan, udah ramai sama keluarga dan orang-orang yang datang melayat Profesor Ueno. Tentu Hachi ini nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi kan, Wak. Tapi kayaknya Hachi ini bisa ngerasain kalau ada yang beda sama suasana rumah. Beberapa orang bilang kalau di malam itu Hachi ini kelihatan macam gelisah gitu. Dia terus mengendus-endus tanah, dia mondar-mandir ke sana kemari. Tapi karena semua orang di malam itu lagi sibuk dan masih shock atas kematian Ueno yang mendadak kali ini, mereka nggak sampai merhatiin Hachi, Wak. Sadar-sadar Hachi tiba-tiba udah hilang aja. Hilang. Di hari itu tuh udah hilang dan nggak kelihatan sampai 3 hari lamanya. Dah, hilang si Hachi. Hachi baru ditemukan tanggal 24 Mei 1925 di mana? Di dalam gudang tempat Yaeko nyimpan baju terakhirnya Ueno tadi, Wak. Hachi seolah-olah tahu kalau ada jejak-jejak tuannya di dalam gudang itu. Aduh, merinding aku. Di situ si Hachi. Nah, setelah ditemukan, Hachi pun dibawa masuk ke dalam rumah ya kan. Dan waktu itu jasadnya Ueno juga masih disemayamkan, Wak, memang belum dikubur. Hachi diajak untuk ngelihat jasad tuannya. Waktu ngelihat ya gitulah, dia kayak gelisah, dia tuh nggak tahu kondisi ini gitu, Wak. Tapi yang jelas selama upacara persemayaman itu berlangsung, setelah Hachi menatap Profesor Ueno itu, Wak, Hachi selalu berada di bawah petinya Ueno. Dah di situ dia duduk, dia lemes gitu, dia tengok lagi itunya duduk kayak gitu. Dan setelah upacara persemayaman selesai, jasad Ueno pun dikubur di pemakaman Aoyama, Tokyo. Sebenarnya juga nggak ada catatan pasti tentang tanggal berapa Ueno ini dikubur, Wak, ya, tapi kemungkinannya di tanggal 26 Mei. Kenapa? Karena di hari itu ada beberapa saksi yang ngelihat Hachi ada di stasiun Shibuya. Berarti di hari itu jasad Ueno tuh pasti udah nggak ada di rumah. Maka dia ke Shibuya. Tapi Hachi salah sangka, Wak. Dia kira Ueno nih nggak ada karena ya udah lagi pergi kerja aja. Dia sama sekali nggak ngerti kalau Ueno sudah meninggal dunia. Dia ini binatang, Wak. Dia binatang. Dia nggak kayak manusia yang bisa ngerti situasi atau konsep kematian kayak gitu. Dia nggak tahu. Alhasil dengan kepolosannya, Hachiko tetap datang ke stasiun untuk menunggu Profesor Ueno pulang. Dan disinilah penantian panjang Hachiko pun dimulai. Nah, jadi setelah Ueno meninggal, Wak, Yaeko pasangannya udah nggak bisa lagi tinggal di rumahnya Ueno karena kan mereka nggak resmi menikah ya kan. Jadi secara hukum Yaeko ini nggak bisa mewarisi rumah itu. Yaeko akhirnya pindah ke kontrakan yang lebih kecil. Dan karena dia nggak bisa nampung Hachi di kontrakannya, Hachi pun ikut tinggal di rumah keluarganya Ueno yang lain, dirawat sama keluarganya Ueno. Tapi setelah pindah rumah dan punya tuan baru ini, Wak, Hachi itu kelihatan nggak bahagia gitu.
anjing ras Akita ini Wak, katanya memang tipe one person dog gitu. Jadi dia ini cuman mengikatkan hatinya dan juga kesetiaannya cuman sama satu tuan aja. Bagi Hachi, tuannya ya cuman Ueno. Bahkan Hachi ini juga sering kabur Wak, dan ditemukan ada berkeliaran aja gitu di sekitar rumah lamanya si Ueno tuh. Tapi setelah rumah itu dihuni sama orang lain, kayaknya Hachi ini tahu kalau Ueno memang sudah tidak ada di sana. Akhirnya Hachi mulai pindah lagi berkeliaran di sekitar stasiun Shibuya. Nah, ngelihat Hachi yang selalu datang lagi ke Shibuya, Hachi pun dipelihara sama tukang kebunnya Ueno Wak, yang namanya Kobayashi. Kebetulan rumahnya Kobayashi ini juga nggak begitu jauh dari stasiun Shibuya. Dan sejak saat itu, Hachi jadi punya kebiasaan baru. Yang dulunya dia hanya datang di sore hari untuk menanti Ueno pulang dari kerja Wak. Sekarang Hachi akan datang ke stasiun Shibuya setiap jam 9 pagi. Dia akan duduk di tempat biasanya untuk nungguin Ueno. Terus sekitar jam 5 sampai jam 6 sore lah Wak, baru dia balik sendiri ke rumahnya Kobayashi. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ini kebiasaan barunya. Entah apa yang bikin Hachi ini jadi sering datang ke stasiun dari pagi Wak. Padahal waktu Ueno masih hidup, dia ini biasanya datang di waktu sore aja ya kan. Orang-orang sekitar juga nggak bisa nanya langsung ke Hachi karena gimana pun dia ini cuma seekor anjing. Tapi satu hal yang pasti, Hachi pasti kangen kali Ueno. Pasti. Dan dia selalu datang ke stasiun untuk nunggu tuannya itu pulang. Selalu datang ke sana Wak. Dan di sepanjang perjalanan berangkat dan pulang dari stasiun Shibuya Wak, beberapa saksi bilang Hachi ini selalu berjalan dengan kepala menunduk. Dia tuh terlihat seperti sedang berduka gitu loh. Dan gak cuma itu aja, selama di stasiun ini Wak, Hachi ini juga lebih banyak diem. Bahkan dia hampir gak pernah menggonggong ke siapapun. Dia diam aja di situ Wak. Astagfirullah. Tapi meskipun nggak pernah ngeganggu siapa-siapa nih Wak ya, Hachi sebenarnya sempat dapat perlakuan yang nggak baik loh dari orang-orang sekitar tuh. Pernah banyak pengunjung di sana yang ngira kalau Hachi ini anjing liar karena dia kan selalu kelihatan sendirian Wak. Jadi kadang Hachi ini sering diusir, dipukul, ditendang bahkan, dan pernah tuh disiram air sama orang-orang. Hachi sering pulang dalam keadaan cemong, wajahnya juga memar-memar. Pernah kata Kobayashi. Tapi mau segimanapun keadaannya Wak, besoknya Hachi bakal datang lagi, nggak kapok dia datang lagi dia ke stasiun. Mau ada hujan deras, badai salju sekalipun Hachi tetap datang. Sampai-sampai seorang saksi juga pernah bilang, walaupun bulunya basah dan badannya gemeteran nih Wak ya, Hachi tetap bertahan di tempat mereka. Aduh, merinding aku, nggak bisa. Mulai sedih aku, malas aku. Singkatnya, setelah kurang lebih 3 tahun Hachi rutin datang ke stasiun Wak, akhirnya pada tahun 1928 kisah penantian Hachi mulai diliput media. Orang pertama yang menuliskan kisahnya ini adalah seorang jurnalis yang bernama Hirokicho Saito. Tapi setelah tulisannya itu dirilis, hasilnya belum terlalu ramai nih Wak. Sampai akhirnya di tahun 1932 atau tahun ke-7 penantiannya Hachi Wak, seorang jurnalis yang bernama Kazuo kembali meliput kisahnya. Kazuo nulis artikel yang berjudul Kisah Anjing Tua yang Setia, 7 tahun menunggu tuannya yang sudah tiada. Artikel itu terbit di koran Ayashi Shimbun. Nama ini salah satu koran yang paling besar kali di Jepang pada masanya Wak. Dan sejak saat itu, Hachi langsung jadi berita nasional dan langsung dikenal sama semua orang yang ada di Jepang. Sejak beritanya viral, orang-orang pada datang langsung ke stasiun Shibuya dan pengen ketemu langsung nih sama Hachi Wak. Di sini Hachi dapat perlakuan yang jauh lebih baik dan dia udah nggak pernah lagi diusir, nggak pernah ditendang, dipukul sama orang-orang. Yang ada Hachiko malah dikasih makan, dikasih minum, diajak main atau sekedar dielus-elus aja sama mereka-mereka yang datang menjenguk Hachi. Makin hari Hachi pun makin terkenal. Foto-fotonya mulai tersebar di majalah, jurnal, kartu pos, dan berbagai media lainnya. Bahkan orang-orang juga sampai mengumpulkan donasi untuk bikin patungnya Hachi Wak. Donasi bikin patung Hachi. Barulah di tahun 1934 patung pertamanya Hachiko diresmikan di stasiun Shibuya. Dan kalian tahu nggak Wak, Hachi hadir di acara peresmian itu. Hadir. Bayangin Hachi ini ngelihat sendiri ada banyak orang yang ngeresmiin patungnya. Hadir Hachi di situ. Dari POV kita sebagai manusia tentu ini kan ngerasa, oh ya Allah, mengharukan kali gitu kan, ya kan? Tapi bagi Hachi tidak. Mungkin dia nggak tahu kalau waktu itu dia ini lagi jadi seleb tanda kutip ya, yang terkenal kali di Jepang. Dia nggak mungkin tahu. Tapi apa artinya itu semua bagi Hachi Wak? Kita tahu kalau waktu itu yang Hachi mau cuma satu, ketemu lagi sama tuannya, Prof. Ueno. Udah itu aja. Tapi sayangnya justru keinginan itulah yang paling tidak mungkin untuk diwujudkan.
Tanpa tahu kalau tuannya ini sudah meninggal dunia, setiap hari Hachi masih selalu datang ke stasiun. Setelah dia viral, setelah dibuatkan patung, masih datang. Tapi dari tahun ke tahun, kondisi kesehatan Hachi pun mulai memburuk. Dia jadi agak kesulitan berjalan, dia terus muntah-muntah, dan perutnya juga kelihatan membesar. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Maret 1935, setelah menunggu selama hampir 10 tahun, Hachi ditemukan meninggal dunia di lokasi yang tidak terlalu jauh dari stasiun Shibuya. Kabar kepergian Hachi ini pun langsung jadi berita nasional lagi. Banyak yang ngerasa sedih kali dan merasa terpukul atas kehilangan Hachi atau atas kematiannya. Terlebih lagi Yaeko, pasangan Ueno, dan juga Kobayashi, orang yang terakhir kali memelihara Hachi. Menurut beberapa sumber, ini adalah satu-satunya momen dalam sejarah Jepang di mana kematian seekor hewan jadi masa berkabung nasional. Jasad Hachiko diapain? Jasad Hachiko dikremasi dan abunya dikubur di pemakaman Aoyama, tepat di samping makam tuannya, Ueno. Setelah terpisah lama, mereka akhirnya bersatu lagi di sana. Aduh, rindu. Sedih aku. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang kesetiaan seekor anjing yang bernama Hachiko atau Hachi. Sampai sekarang di stasiun Shibuya, Tokyo masih ada patung Hachiko, Wak. Tapi ini bukan patung yang pertama, karena memang patung pertamanya hancur waktu perang katanya. Dan semoga kalau ada rezeki kita bisa ngeliat langsung ke sana, Wak, ya. Atau kalau misalnya kalian penasaran sama penampilan Hachiko yang asli nih, kalian bisa datang juga, Wak, ke Museum Sains Nasional Jepang. Di sana ada replikanya Hachiko yang dibuat pakai bulu asli. Jadi sebelum Hachiko ini dikremasi, bulunya tuh sempat diambil, terus diawetkan. Pasti kalau misalnya kalian nengok replikanya, kalian pasti langsung bisa kebayang sama kisah hidupnya Hachi. Bisa, yakin aku. Sedih, Wak, ya. Padahal kalau misalnya kalian ingat, Hachi ini cuma hidup sama Ueno 15 bulan loh, cuma 15 bulan. Tapi rasa cinta dan kesetiaannya Hachi bisa awet sampai 10 tahun, bahkan sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Hachi memang cuma anjing peliharaan, Wak, tapi sebagai manusia, kita bisa belajar setia dari Hachi. Ternyata bentuk cinta yang murni, tulus, dan setia itu memang betulan ada. Bahkan gak hanya antar manusia aja. Koneksi sedalam itu juga bisa dirasakan sama hewan. Bukti bahwa semua yang keluar dari hati pasti akan sampai juga ke hati.